Oke, COVID update. Yes, setelah saya menunggu-nunggu apakah saya nanti akan direlokasi atau saya bisa karantina mandiri. Ternyata tadi saya udah ditelepon sama puskesmasnya, terus kemudian tadi saya sudah disurvei. Ternyata mereka kesini bukan survei sih, cuman mendata aja dan mereka meminta hasil tes swab dan juga foto KTP begitu. Sepertinya kalau misalkan mereka hanya ke sini meminta itu, harusnya lewat WhatsApp aja bisa gitu, dengan daripada mereka datang ke sini terus menggunakan facelift yang sepertinya kayak agak membuat warga cemas sepertinya. Tapi but anyway, it's okay kalau misalkan itu adalah protokolnya. Cuman aku pengen kayak jangan don't make a scene gitu. Maksudnya jangan membuat khawatir tetangga saya sekitar gitu. Kalau misalkan saya harus direlokasi ya, oke, saya relokasi begitu. Terus kemudian saya juga ditanya sudah kontak dengan berapa orang, minta data-datanya selama 14 hari sebelumnya. Kalau 14 hari sebelumnya, ya gue juga udah lupa siapa aja yang gue udah pernah kontak ya kan. Tapi itu kan 14 hari itu hampir setengah bulan, so aku nggak tahu. Terus aku cuman kayak kasih satu referensi itu Mbak Desi, tapi Mbak Desi sebenarnya setelah tadi malam saya kena apa namanya keluar hasilnya positif, Mbak Desi sudah inisiatif untuk mendaftarkan swab secara mandiri begitu. So, jadi hari ini yes, saya disuruh untuk beres-beres karena sebentar lagi katanya akan ada penjemputan. Nah, ini agak sedikit kurang setuju nih. Penjemputan itu kalau dia datang ke kos terus dengan mobil dan juga full APD lengkap, saya sangat khawatir dengan tetangga-tetangga sekitar saya. Karena saya akan sangat kooperatif kalau misalkan saya apa namanya langsung datang ke tempatnya dengan saya memakai protokol COVID-19, saya harus pakai masker apa segala macam, baju yang lengkap apa segala macam, it's okay. Biar saya aja yang keluar dari sini dulu gitu loh, biar tidak memancing apa namanya kecemasan warga. Sementara warga di sekitar sini memang saya jarang bersosialisasi, bukan jarang bahkan tidak pernah bersosialisasi untuk ngobrol. Jadi sepertinya kalau untuk kayak tertular atau segala macam mungkin kalau misalkan itu lewatnya droplet, sepertinya dropletku tidak akan pernah nyampe di mulut mereka karena kita jarang banget ngobrol atau dekat-dekatan, itu jarang banget karena kita jarang ketemu meskipun tetangga. Tapi mungkin kalau misalkan virus ini tiba-tiba keluar dari badan saya, menguap ke udara, terbang terus tiba-tiba mencrok di mereka, kita tidak tahu, mungkin pada, tapi di situ kan sepertinya mustahil kan, nggak mungkin. Well, oke, baiklah, akhirnya saya harus dikarantina. Saya tidak tahu tempatnya di mana. Saya sih berharapnya karantinanya itu tempatnya lebih membuat kita tidak stres, lebih membuat kita kayak meningkatkan imun, dan di sana itu lebih enak dibanding di kos-kosan saya sendiri. Karena sebenarnya di kos-kosan saya ini lebih baik menurut aku karena aku bisa berjemur di depan pintu dan aku juga jauh dari warga. Terus kemudian pagi hari saya bisa sarapan, saya apa-apa dengan pakai Gojek apa segala macam karena saya juga tidak begitu terlalu bersosialisasi. Aku pikir itu memenuhi syarat, tapi mungkin mereka menawarkan lebih nyaman dan lebih ada pantauan dari pihak medis, so it's okay. Saya akan mematuhi itu. Halo Cucoker, oh my god, ini adalah tanggal 26 setelah tadi malam saya dapat konfirmasi bahwa saya sudah positif. Oh my god, kalian ignore ya, di belakang itu lagi berantakan banget. So, hari ini saya dijadwalkan untuk sepertinya akan dijemput sama tim medis. Terus hari ini dari pagi sampai sore aku mencoba untuk bersabar menunggu, tapi tidak ada sama sekali telepon dari yang katanya mau menjemput. So, hari ini benar-benar kayak nihil, tidak dihubungin apapun. Terus dari petugas kesehatan yang apa namanya yang tadi pagi datang ke sini, tadi WhatsApp bahwa besok katanya tanggal 27 pagi akan dijemput begitu. So, aku lagi menunggu. Jadi malam hari ini saya tinggal lagi di kos-kosan. Oke, baiklah, saya akan menunggu dengan sabar. Dan hari ini keadaan aku bagaimana update-nya? Hari ini keadaanku itu sebenarnya kalau bilang fit enggak, pokoknya tapi lebih baik dibanding hari kemarin. Aduh. Pokoknya lebih baik dari hari kemarin. Cuman satu hal yang hilang di hari ini adalah penciuman. Jadi indera penciuman saya hampir totally blind gitu. Sama sekali tidak bisa mencium aroma apapun. Saya lagi minum jahe, saya dikirimin jamu sama bos saya yang direbus dari sama Masno. Ini enak banget Masno.
tapi saya tidak bisa mencium aroma apapun. Saya tidak bisa mencium aroma makanan, buah segala macam. Saya tidak bisa mencium apapun. Sampai dijejel-jejelin ke sini aja minyak kayu putih itu bisa tidak terasa. Which is like, oh my god, itu mengerikan gitu. Jadi aku pikir aku harus benar-benar dapat penanganan secara tepat begitu. Tapi ya kita menunggu lagi ya besok ya, apakah besok akan dijemput apa tidak gitu. But anyway, yes, hari ini itu yang saya rasakan. Terus kemudian sedikit untuk bernapas tuh agak perih di bagian sini ya, sama seperti kemarin. Sama badan terasa tidak fit. Meskipun saya tadi mencoba untuk kayak stretching sedikit, kayak olahraga, terus kemudian berjemur, kan keluar keringat. Cuma hanya sekedar keluar keringat aja, tapi tidak sama sekali membuat badan saya itu sedikit lebih bugar dan fit, tidak. Tetap kayak ngerasa kayak meriang gitu. Gue nggak ngerti kenapa. Kalau begitu update-nya sampai di situ dulu ya. Nanti saya akan update lagi apakah memang benar besok akan dijemput menggunakan mobil APD apa tidak. Intinya yes, hari ini saya masih akan tidur di kos-kosan lagi. Bye-bye. Selamat pagi cucoker, apa kabar hari ini? Semoga kalian hari ini lagi dalam keadaan sehat. Hari ini saya mau update. Yes, jadi ini adalah pagi hari. Dan tadi saya sempat dihubungi sama puskesmas, kalau katanya hari ini disuruh siap-siap lagi untuk nanti penjemputan begitu. So yes, aku udah siap-siapan semuanya. Terus kemudian tadi juga saya udah dihubungin. Nanti kalau misalkan di sana aku akan dipindahkan ke hotel. Saya tidak tahu hotelnya di mana, tapi yang jelas satu kamar berdua nggak apa-apa ya gitu. It's okay. Yang penting aku sembuh begitu. Dan kondisi badan aku saat ini nggak fit sama sekali. Tadi saya sudah sarapan kue karot sama pisang, terus kemudian minum jamu. Ya begitu aja update-nya. Oh ya, saya disuruh menyediakan botol minuman karena nanti di sana akan dapat minuman, tapi kita harus menyediakan botol sendiri gitu. Dan itulah yang saya lagi bingung. Saya coba cari di marketplace yang ada di Bali supaya bisa digojekin sekarang. Karena saya orang termasuk yang tidak pernah kemana-mana bawa botol minuman begitu. Jadi saya tidak punya sama sekali botol minuman. Hidung masih agak sedikit tersumbat, masih sedikit pindeng apa segala macam. Terus kemudian muka masih layu, kendor dan tua. Tua sih memang sudah dari dulu ya. Kendor, layu dan tidak bercahaya. So, oh my god, 4 hari terakhir ini saya merasa kayak sepertinya muka saya berubah begitu, seperti bukan si Jisan Milatin seperti biasa. But anyway, semoga nanti kalau misalkan sudah sehat, bisa olahraga lagi, terus kemudian bisa fit lagi. Kalau begitu guys, tinggal gue lagi menunggu penjemputan. Nanti kalau misalkan sudah nyampe di sana, kira-kira saya akan ditempatkan di mana, dengan siapa teman tidur saya malam hari ini. Oke? Jadi buat kalian jangan lupa untuk selalu update tentang kondisi saya yang terbaru, supaya mungkin kalau kalian nanti sebenarnya gak penting banget sih, saya bukan selebriti, saya bukan selebgram, ngapain gue harus update kehidupan lo gitu ya. Tapi ini adalah hal yang aku share karena saya lagi mengalami sesuatu yang mungkin bisa saja ini terjadi sama kalian semuanya. So, kalian bisa mengambil sesuatu pelajaran dari situ begitu, maksudnya COVID ya. Semoga kalian juga tidak tertular. Kalian tertular nggak? Ya enggak lah ya. Oke, baiklah kalau begitu. Yes, update-nya sekian dulu. Bye-bye. Oke cucoker, jadi akhirnya hari ini saya meminta untuk tidak dijemput di kos-kosan. Saya yang langsung mendatangi puskesmas yang terdekat. Jadi saya bisa dijemput langsung di puskesmas terdekat itu. Jadi saya sekarang lagi ada sudah sampai, dan ini mobil ambulannya. Cuman kita lagi nunggu satu pasien lagi. Jemput pasien positif di Jalan Gunung Kerinci. Dalam pendidikan lanjut Ramadan. Mana nggak sih? So, sekarang kita sudah ada di hotel tempat saya karantin. Terus kemudian tadi itu nyampe di sini langsung di briefing, kita dikasih kayak masing-masing ada kunci kamar dan juga ada obat dan juga penjelasannya di sini. Terus kita juga tadi udah di briefing sama
perawatnya, cuman memang ya dari jauh-jauhan seperti itu. Jadi perawatnya dari luar, kita dari dalam, di briefingnya seperti itu. So sekarang saya langsung akan ke kamar, kita cek kamarnya seperti apa. Ini sih lebih kepada kayak seperti liburan karena ini di hotel ya. So kita cek kamarnya. Kamarku di kamar 7107 dan aku harus lewat tangga karena di sini sama sekali nggak boleh menggunakan lift, jadi kita harus pakai tangga. Jadi aku harus naik ke lantai 7. Ini adalah lantai 3, jadi 4 lantai lagi, tapi saya tidak tahu di mana saya harus naik tangganya atau sebelah sana. Oh my god. Oke. Ini tangganya. Ini lantai 3, lantai 4-nya itu enggak ada katanya. So check in ya. Ini kamarnya. The hell? How can I? Benar kan ini? Jangan dong, malu-maluin banget. Gue stres sendiri gara-gara gak bisa buka pintu. Kenapa lu pencet bel gak ada orang? Kok gak bisa dibuka sih? Ya ampun ini. Tuh bisa bencong.